hari ini kita akan mengkaji kitab yang namanya Irsyadul Anam li Ma'rifati Ahkamis Shiyam. Ini salah satu tulisan atau dikarang oleh salah satu masyayikh di Lebanon, namanya Nabil Syarif. Nabil Syarif ini masih, kalau di sini dikatakan Habib, kalau di Lebanon itu disebut dengan Syarif. Nah, mungkin sudah di-share ya, sudah dibagi di grup, mohon dibuka biar kita murojaah. Karena apa? Kenapa kita mempelajari kitab ini? Karena hukum puasa itu kan hukumnya fardu ain. Hukum puasa itu hukumnya fardu ain, yaitu puasa bulan Ramadan. Terus karena puasa Ramadan itu hukumnya wajib, mempelajari yang berkaitan dengannya itu wajib. Jadi tidak bisa dipisahkan. Seperti sholat itu wajib. Kalau kita tidak mempelajari yang berkaitan sholat, itu berarti tidak akan ada hasilnya. Artinya tidak akan dapat pahala. Meskipun niatnya benar, tapi karena tata cara yang dilakukan itu tidak baik, tidak sesuai dengan yang dianjurkan, tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah atau para ulama, maka amal perbuatannya itu sia-sia. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, rubba shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Rubba shaimin, betapa banyak sekali, kata Rasulullah, orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan sesuatu apapun, artinya tidak mendapatkan pahala, tidak diberikan balasan atas puasanya itu. Kenapa? Laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Dia hanya mendapatkan apa? Al-ju'. Apa al-ju'? Lapar. Wal 'atash. Kenapa seperti itu? Bisa jadi penyebabnya mungkin saja akidahnya nggak benar, tidak sesuai dengan akidahnya Rasulullah, artinya dia bukan muslim. Meskipun KTP-nya itu Islam, tapi kalau seandainya tauhidnya itu nggak sesuai, maka amalnya itu tidak akan diterima. Atau akidahnya dia itu muslim, benar-benar dia muslim, akidahnya benar, tapi tata cara yang dia lakukan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena juga berkaitan dengan puasa ini adalah amaliyah yang dilakukan sekali setahun, itu pada bulan Ramadan. Bisa kita lupa, maka dari ini kita memurajaah. Mana tahu kalau kita lupa kita ingat. Kalau kita nggak ingat, kita tambah ingat, dan itu merupakan pahala. Meskipun kita tahu, kita kaji lagi, itu dapat pahala. Apa kata Rasulullah? Yang maknanya, barang siapa yang yang mengulangi atau melakukan hal kebaikan, meskipun itu dilakukan terus menerus, itu saja dia akan diberikan pahala. Berbeda dengan hal yang lainnya. Misalnya masuk kelas, itu itu jamnya dihitung satu. Kalau Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita ulang berkali-kali, misalkan baca surah Al-Fatihah, baca lagi 100 kali, itu pertama sampai 100 itu dapat pahala. Baik. Bisa kita mulai? Dalam kajian ini saya ingin ada yang membaca biar bareng-bareng. Siapa yang bersedia untuk membaca kitabnya? Ada lagi rekam. Ada. Coba kita buka semuanya, mungkin sudah di-share di grup ya, PDF-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi ketika kita membaca sebuah kitab, itu sangat dianjurkan kita mulai dengan qala al-mu'allif. Apa itu qala al-mu'allif? Berkata pengarang. Karena yang ada di dalam ini adalah tulisan dari mu'allif sendiri.
Misalkan kita baca kitab fikih, kitab tauhid, kitab tafsir, dimulai dengan qaulul muallif. Kalau kita perhatikan kebanyakan guru-guru asalid itu biasanya dengan mulai qaulul muallif rahimahullah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini basmalah ini kita lewatkan saja. Itu kalau kita bahas itu panjang. Langsung saja alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Fa inna siyama syahr Ramadan. Maka sesungguhnya puasa bulan Ramadan al-mubarak yang diberkahi, ibadatun azimah, ibadah yang agung. Khassahallahu bi khasais. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keistimewaan di bulan Ramadan, di bulan puasa Ramadan. Jadi banyak kekhususannya. Dalam puasa Ramadan ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan. Yaitu dengan apa? Di sini disebutkan ada sebuah hadis qudsi. Jadi mungkin kita sudah sering dengar ya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tapi dimulai dengan qala Allahu ta'ala. Jadi ini firman Allah Ta'ala tapi disampaikan oleh Rasulullah, bukan Al-Quran. Tapi ini firman. Kalau hadis yang bukan qudsi itu murni apa? Perkataan Rasulullah meskipun itu dengan wahyu. Kalau ini firman Allah Ta'ala yang berfirman. Apa dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah? Kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Jadi segala kebaikan, segala amal perbuatan yang baik itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Kalau kita melakukan ini, misalkan ini kita melakukan belajar ilmu agama, ini akan dilipatkan Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Jadi segala amal kebaikan itu dilipatkan sampai 10 kali lipat. Ila sabaiyati dha'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Itu tergantung orangnya, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang itu melakukan amal kebaikan tersebut. Illa siyam. Illa badi situ, illa siyam, kecuali puasa. Jadi di antara yang banyak kebaikan itu dikecualikan puasa. Puasa ini memiliki kedudukan yang tinggi. Kecuali puasa. Kalau puasa itu tidak 10 sampai 700. Itu Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan puasa ini illa siyam fa innahu li. Karena sesungguhnya puasa itu milikku, kata Allah. Fa innahu li. Puasa itu milikku. Wa ana ajzibi, dan sayalah yang membalasnya. Jadi bagaimana maksudnya ini? Bukankah semua ketaatan itu, amal kebaikan itu milik Allah? Milik Allah. Misalkan kita belajar, itu milik Allah semuanya. Kita sholat, kita zakat, itu milik Allah. Tapi kenapa dalam puasa ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku? Jadi disyarahkan dalam Sahih Bukhari Muslim bahwasanya maksud dari hadis ini atau hadis qudsi ini, kata Al-Imam An-Nawawi, jadi karena puasa itu apa? Puasa itu berbeda dengan amal yang lain. Kalau amal yang lain itu tidak bisa kita lihat orang yang kalau puasa itu jauh dari perkara riya. Jauh dari perbuatan riya. Karena orang yang puasa kita tidak bisa bedakan di sini mana yang puasa, mana yang enggak. Bisa jadi orang itu ketika di rumah ambil makanan di kulkas, kemudian minum, kemudian di sini kayak orang puasa paling lemas dan seterusnya. Itu enggak tahu kita. Yang tahu dia sendiri sama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang lain. Kita mau ngajar dilihat orang, mau surah dilihat orang, mau sholat dilihat orang, kita nggak tahu. Tapi kalau puasa ini yang tahu batal atau tidak itu hanya kita dan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka puasa ini berikan Allah keistimewaan dari perbuatan amal yang lainnya. Mafhum ya? Nah. Baik. Sampai ini tadi baca ya. Lanjut. Siapa lagi yang baca? Mau gantian atau lanjut yang tadi yang baca? Aku pilih. Mana tadi yang baca? Nah. فرض صيام رمضان في السنة الثانية للهجرة وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنوات وفي بعدها. وصيام رمضان وجوبه معلوم من الدين بالضرورة فمن جحد فرضيته فهو كافر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نحوه كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلماء. أما من أفطر في رمضان لغير عذر شرعي وهو يعتقد وجوبه عليه فلا يكفر بل يكون عاصما عاصيا وعليه قضاء الأيام التي أفطر فيها. Baik. Wasiyam Ramadan dan puasa Ramadan wujubuhu ma'lumun minad dini bil darurah. Kewajiban puasa bulan Ramadan ini ma'lum. Ini sudah diketahui baik orang yang alim, misalkan sampai dari Imam Syafi'i atau para kiai atau guru-guru, atau yang bukan sama sekali dari yang penuntut ilmu agama. Misalkan pedagang yang biasa yang nggak pernah mondok sama sekali, tahu bahwasanya puasa itu wajib. Jadi nggak seperti permasalahan agama yang lainnya. Ini seperti sholat, puasa, zakat, haji. Tahu orang awam atau para ulama atau para kiai itu semuanya tahu hukumnya itu fardu atau wajib. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Jadi semuanya itu tahu hukum melakukan puasa. Itu disebut dengan ma'lum minad dini bil darurah. Ini sering disebutkan dalam kitab ma'lum minad dini bil darurah. Faman jahada fardiyatahu fahuwa kafir. Jadi orang yang menentang kewajiban puasa ini, katanya puasa ini tidak wajib. Boleh saja ditinggalkan. Padahal ini sudah jelas-jelas hukumnya fardu. Apa hukum bagi orang yang mengatakan tersebut? Dia itu keluar dari agama Islam. Dia itu murtad. Karena apa? Karena jelas-jelas hukumnya fardu, dia katakan tidak fardu. Seperti kata sholat zuhur itu tidak wajib katanya. Sholat 5 waktu itu tidak wajib. Apa-apa, nggak usah dilakukan. Tinggal niat saja katanya. Tidak. Maka orang ini dihukumi keluar dari agama Islam. Dia bukan muslim lagi, meskipun KTP-nya Islam, wajib dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian ini dikecualikan orang yang mengatakan tadi, yang menentang kefarduan puasa Ramadan ini, kecuali an yakuna qariba ahli Islam. Orang ini baru masuk Islam. Dia sebelumnya non muslim, kemudian syahadat, masuk Islam, kemudian nggak tahu bahwasanya dalam Islam itu ada puasa pada bulan Ramadan. Kemudian dikatakan puasa itu nggak tahu, itu nggak wajib katanya. Ini karena dia itu baru masuk Islam, dia itu tidak dihukumi sebagai murtad. Atau misalkan dia itu hidup di mana? Di daerah minoritas, jauh dari ulama, nggak ada yang nggak pernah dengar dia bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, kemudian mengatakan nggak ada puasa Ramadan. Ini juga tidak dihukumi sebagai murtad. Karena apa? Dia jauh dari para ulama. Terus
Ramadan li ghairi udhrin. Adapun orang yang meninggalkan puasa bulan Ramadan tanpa uzur, gak ada uzur syar'i, gak ada uzur syariat yang menyebabkan dia itu boleh meninggalkan puasa. Dia itu sehat, kuat, kemudian gak ada uzur yang membuat dia boleh meninggalkan puasa, kemudian dia udah malas dia puasa. Wa huwa ya'taqidu wujubuhu alaih. Dia itu meyakini kewajiban puasa itu. Dia itu tahu wajib puasa tapi malas. Fala yakfur. Maka dia itu tidak dihukumi sebagai kafir. Gak boleh seperti orang yang malas sholat. Gak boleh orang yang gak sholat selama setahun. Kalau dia masih meyakini kewajiban sholat itu, tidak boleh kita hukumi sebagai kafir. Masih dia itu muslim selama dia meyakini kewajiban puasa itu atau sholat itu. Bal yakunu asiyan, tapi dia itu terjatuh kepada maksiat yang besar, min ahli kabair maksiat. Wa alaihi qada'ul ayyam allati aftara fiha, dan dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Kalau seandainya dia meninggalkan puasa selama 10 tahun, berarti 30 kali berapa? 30 kali 10. Kalau seandainya setahun misalkan 30 atau 29, ya tergantung. Jadi wajib dia mengqadha. Selama dia tidak mengqadha, dia itu terjatuh kepada maksiat yang besar. Mana paham? Masih ada waktu? Lanjut. Sampai di sini ada kira-kira yang mau tanyakan? Paham ya? Ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan sebelum dilanjutkan. Ya, terkait yang jelas, nanti kalau misalkan yang lainnya, insya Allah akan datang. Kan katanya tadi itu kalau puasa itu boleh nggak puasa asal dengan uzur-uzur yang tertentu gitu ya. Boleh dijelasin nggak apa aja uzur-uzurnya? Nah, itu nanti insya Allah akan dijelaskan. Ini masih mukaddimah. Nanti ada kapan kita boleh puasa, kapan boleh tidak. Insya Allah akan datang penjelasan. Jadi itu masih menjelaskan hukumnya saja. Masih menjelaskan hukumnya. Orang yang meninggalkan puasa karena malas, sama orang yang meninggalkan puasa meyakini itu tidak wajib, beda. Jadi orang yang misalkan nggak puasa sama sekali, dia itu saya itu berdosa, tapi saya malas, dia itu maksiat. Tapi orang yang nggak mau puasa karena dia katakan itu nggak wajib, ini bukan hanya sekedar maksiat, dia itu murtad. Sama dengan sholat seperti itu. Nah, kapan boleh kita meninggalkan sholat? Kapan kita boleh meninggalkan puasa? Itu nanti jelaskan. Ada bab tersendiri. Ada lagi? Akan membahas apa yang dimaksud dengan siam. Apa itu yang dimaksud dengan siam? Wasiyamu lughatan. Jadi kalimat kata siam itu dari segi bahasa Arab al-imsak. Ini dari segi bahasa saja. Dari segi bahasa yang dimaksud dengan siam al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan. Menahan. Jadi kalau orang itu menahan, itu disebut dengan siam. Jadi dulu Sayyidatuna Maryam pernah mengatakan nazartu rabbi ila an asum. Jadi beliau itu pernah bernazar kepada Allah SWT untuk saum. Tapi saum di situ bukan maksudnya seperti kita, bukan dari segi syariat, tapi menahan minal kalam, tidak bicara. Jadi kalau orang menahan sesuatu disebut apa? Siam dari segi bahasa. Kalau menahan sesuatu, apa yang ditahan itu berarti dia siam. Itu dari segi bahasa. Tapi bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud itu dari syariat atau istilah fikih. Apa yang maksud dengan puasa? Al-imsaku 'anil mufattirat, yaitu menahan
dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi menahan, dia tidak melakukan hal itu selama min aklin wa syurbin, dari makan dan minum, wa ghairihima, dan selain keduanya. Jadi yang dimaksud dengan puasa itu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum atau semisalnya, minal fajar. Jadi menahan itu dimulai dari fajar. Apa fajar? Dari masuknya waktu subuh. Jadi di situ kita wajib menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau belum masuk waktu subuh itu masih boleh. Kalau imsak itu sudah masuk subuh belum? Imsak belum, berarti masih boleh minum nggak? Boleh, tapi kita dianjurkan untuk apa? Menahan. Takutnya masih makan minum, awalnya masih belum masuk subuh, tapi di suapan terakhir masuk, padahal sudah azan Allahu Akbar. Ini berarti batal puasanya. Jadi kita masih boleh. Kalau sana imsak mau minum saja, misalkan sudah kepepet, minum saja boleh minum selama belum masuk subuh. Tapi idealnya kita itu sudah menahan dari situ. Sampai kapan? Ilal maghrib, sampai masuknya waktu maghrib. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau kalau kita mendengar azan itu enggak mesti itu sudah masuk waktu maghrib. Bisa jadi yang azan itu bukan orang yang benar-benar berilmu. Meskipun itu misalkan di pondok pesantren, bisa jadi misalkan dia melihat jamnya ada berapa jam, ada beda 2 menit, ada beda 1 menit. Kalau jangan 1 menit, 10 detik saja dia kecepatan minum, itu sudah sudah batal puasa dan wajib dia mengqadhanya. Banyak kalau kita lihat di sebagian iklan itu sudah dimakan makanan itu, Allahu Akbar, langsung dimakan. Nah ini sebenarnya berarti dia itu nggak hati-hati. Untuk ikhtiarnya sebenarnya kita lewatkan saja. Atau yang dianjurkan itu kita muraqabah sendiri, lihat ke arah barat apakah sudah terbenam matahari. Kita lihat ke arah timur apakah sudah gelap. Nah, kalau seandainya kita sudah yakin, baru di situ baru kita berbuka. Paham ya? Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Dengan puasa. Hatta ma'an niyatil mubayyatati bil qalb. Jadi puasa ini harus disertai dengan niat. Niatnya itu sudah kita ketahui dari dari masuknya maghrib sampai terbitnya fajar. Jadi misalkan nanti ketika sudah terbenam matahari, kita niat di situ, saya besok mau puasa, itu sudah saya niatnya. Karena mulai niat itu dari masuknya waktu maghrib sampai terbitnya fajar. Dan niat itu nggak harus dilafalkan. Misalkan kita malam mau sahur, mau makan, itu kan sudah niat. Nggak harus nawaitu shoma ghadin an adai fardhu Ramadan hadis lillahi ta'ala, nggak harus. Orang itu bangun malam mau makan, itu dia sudah niat puasa, nggak harus dilafalkan. Jadi nggak ada alasan kenapa nggak puasa. Oh tadi malam saya lupa niat. Itu alasan gaya lama seperti itu. Kenapa pergi ke warung? Tadi malam saya lupa niat. Maaf ya, nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Bahkan kalau seandainya lupa niat saja, dia itu wajib menahan seperti orang berpuasa, wajib. Ketika dia makan dia berdosa seperti orang puasa dan wajib mengqadhanya. Mungkin sampai situ karena waktu sudah menunjukkan jam 8. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah besok. Allahumma fi ila qawli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.